الله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian yang seyogyanya kita baca setiap hari. Doa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang mutaqabbalan, artinya amal yang diterima. Kaum muslimin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ngamalan mutaqabbalan atau amal yang diterima. Tentu kita semuanya sudah menyadari bahwa amal itu akan diterima oleh Allah. Setidaknya dua hal harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah amal itu harus kita lakukan dengan niat karena Allah, dan yang kedua ini harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini tentang indikator dari amal yang diterima oleh Allah itu yang melekat pada diri kita. Setidaknya ada 4 hal yang perlu untuk kita renungkan sebagai indikator diterimanya amal kita ini. Yang pertama adalah tatkala amal kita itu diterima oleh Allah, maka ada semacam bisikan dari malaikat itu yang tertuju kepada si pelaku amal yang makbulan itu, supaya dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa takut, dan juga merasa bergembira dengan janji Allah terhadap orang yang amalnya diterima, yakni dengan surganya Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini agak saya potong begitu. Orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di dalam keimanannya, yang tentunya keistiqomahan dalam keimanan ini diwujudkan dalam bentuk amalan soleh, kemudian amal itu diterima oleh Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada orang itu dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu wahai pelaku amal yang sudah diterima amalnya oleh Allah, jangan pernah punya rasa khawatir, jangan pernah punya rasa sedih, dan bergembiralah kamu itu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Kaum muslimin, ketika orang itu bergembira, maka tentu akan memberikan dorongan semangat yang lebih. Jadi ketika orang ini amalnya diterima oleh Allah, maka orang ini akan menjadi bergembira karena janjinya Allah itu pasti nanti di akhirat. Maka secara otomatis orang ini akan lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah. Maka yang pertama, tanda yang ada pada jiwa kita ini ketika ibadah kita itu diterima oleh Allah adalah kita ini lebih bersemangat untuk beribadah. Sehingga ketika kita ini agak menurun semangat kita dalam beribadah, maka kita harus
waspada jangan-jangan amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena janjinya Allah ketika amal kita itu diterima, maka hati kita ini tidak khawatir, hati kita ini tidak takut, hati kita ini bergembira. Ini pertama. Jadi lebih semangat ketika amal kita itu diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua amal kita ini diterima oleh Allah adalah seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Seluruh ibadah kita apapun bentuknya itu sebetulnya adalah upaya kita ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat mengingat Allah, kita puasa mengingat Allah, kita menginfakkan harta kita fi sabilillah itu juga mengingat Allah, kita haji mengingat Allah. Maka tatkala ibadah kita ini apapun bentuknya diterima oleh Allah, maka hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita ini akan menjadi tentram sebagai akibat dari diterimanya amal kita ini di hadapan Allah. Maka tatkala hati kita ini masih sering gelisah, hati kita ini masih sering tidak nyaman, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali karena nanti indikator ini ada pada diri kita dan tidak ada orang lain yang tahu. Ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda bahwa amal kita ini diterima oleh Allah adalah bahwa semua ibadah kita ini apapun bentuknya itu memiliki kekuatan untuk membentengi kita ini anil fakhsya'i wal munkar. Maka misalnya ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan sholat, misalnya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sementara di dalam jiwa manusia itu sebetulnya oleh Allah sudah dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika jiwa manusia ini sudah selesai diciptakan oleh Allah, maka Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha wa taqwaha, yaitu sifat yang mengajak kepada fujur, artinya perbuatan maksiat, wa taqwaha, dan sifat yang mengajak kepada nilai-nilai ketakwaan. Nah, ibadah kita ini memiliki kemampuan untuk menjadi benteng supaya fujur itu terkalahkan oleh karakter takwa. Maka tatkala kita ini melakukan ibadah apapun bentuknya, tetapi keinginan untuk berbuat maksiat itu masih tinggi, maka kita juga harus tanyakan ke dalam diri kita, jangan-jangan ibadah kita itu tidak menjadi benteng. Kalau ibadah itu tidak bisa menjadi benteng, itu artinya ibadah kita itu kecil kemungkinannya itu untuk diterima di sisi Allah. Makanya dicek di dalam diri kita, dorongan untuk berbuat baik dengan dorongan untuk berbuat yang tidak baik dalam diri kita itu kuat yang mana. Kalau kita ini rajin beribadah tetapi dorongan untuk berbuat maksiat ini masih kuat, maka kita harus berupaya untuk muhasabah terhadap ibadah kita ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang kurang tepat, yang kurang pas dalam pandangan agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, indikator ibadah kita ini diterima oleh Allah, utamanya ibadah yang mahdhah. Itu tatkala ibadah yang mahdhah itu mampu untuk menggerakkan jiwa kita ini pada sektor sosial. Artinya ketika kita ini menjadi pelaku ibadah mahdhah yang rajin begitu, mampu
apakah ibadah mahdhah kita ini mendorong jiwa kita ini untuk menjadi orang yang beribadah, siap beribadah pada wilayah sosial. Makanya di dalam Al-Quran Allah masih mencela orang yang sholat tatkala sholatnya itu tidak mampu untuk mendorong dia itu masuk ke sektor sosial untuk beribadah secara sosial. Dalam Al-Quran, surat yang sudah sering kita baca, kita dengarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni mereka itu yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Jadi orang yang sholat ketika dia itu tidak mampu masuk ke wilayah atau ke sektor sosial dalam hal amal solehnya, maka dia masih tergolong orang yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka itu yang lalai dari makna-makna yang terkandung di dalam sholat. Alladzina hum yuraun, mereka itu hanya sholat sekedar pamer saja. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu enggan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini indikator yang keempat. Kalau keempatnya ini ada pada diri kita, artinya kita lebih bersemangat untuk beribadah. Kemudian hati kita ini tenang karena ibadah. Yang ketiga, kita ini mampu untuk menahan diri dari gejolak hawa nafsu, memenangkan karakter yang takwa itu mengalahkan yang fujur. Kemudian yang keempat, kita tidak hanya sekedar beribadah secara ritual, secara mahdhah saja, tapi juga mahdhahnya itu mampu mendorong kita ini menjadi orang yang ibadah secara sosial. Ketika empat ini ada, insya Allah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum lengkap empat ini, mari kita lengkapi. Kalau keempatnya ini tidak ada, maka kita harus waspada, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.